A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin bil qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami merasa damai dalam kegelisahan. Kami merasa sejuk dalam api neraka. Kami merasa tentram dalam kegelisahan yang nyata. Kami merasa beriman dalam lautan kekafiran. Kami merasa mukmin dalam lautan kemunafikan. Kami merasa dekat denganmu padahal kami jauh darimu. Kami merasa sebagai hamba-Mu padahal kami selalu mengkhianati-Mu. Ya Allah, janganlah Kau putuskan tali rahmat-Mu dan inayah serta maghfirah-Mu serta kelembutan-Mu, sehingga kami keluar dari seluruh prasangka, sehingga kami keluar dari seluruh praduga dan hayalan yang kami punyai ini, dan menuju kepada diri-Mu secara hakiki. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah selalu kami dengan pandangan maghfirah serta latif kelembutan-Mu dan juga pengampunan-Mu. Ya Allah, lindungilah kami dan berkatilah pengajian kami ini. Begitu juga kami titipkan saudara kami yang pergi jauh, yaitu Dr. Muhammad yang sedang bertugas di Afrika. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul aliyyul azim. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemarin ada pertanyaan mengenai syahadah atau syahid, yang mana pada waktu itu saya tidak bisa menjawab dengan baik, dengan rinci. Kemudian saya merasa bahwa perlu diadakan diskusi secara mandiri mengenainya. Sebagaimana biasa, bahannya saya cari dari tafsir Mizan, kemudian disampaikan di sini walaupun sudah dalam bentuk yang lebih sempit barangkali, karena saya yakin saya tidak dapat memahaminya 100%. Namun demikian, secara lahiriah apa yang saya dapatkan dalam satu buku di antara 20 jilid itu juga belum bisa menjawab apa yang dipertanyakan kemarin. Tetapi di sini ada pembahasan lain yang insya Allah bermanfaat bagi kita sekalian untuk bertabaruk dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita beberapa ayat yang saya baca tadi kita maknai secara global, dan ada beberapa pembahasan yang cukup menarik. Begitu juga ada sedikit pembahasan yang filosofis, walaupun sebenarnya waktu-waktu yang telah lalu telah dibahas. Arti global ayat yang dibacakan tadi adalah kurang lebih sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan dengan salat dan dengan sabar dan salat. Ini kuatkanlah diri kalian dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan janganlah kalian katakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mati, bahkan mereka hidup, tetapi kalian tidak merasakannya. Akan kami uji kalian dengan sesuatu, yaitu dari rasa ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta serta kekurangan jiwa dan samarat, buah.
walaupun nanti sebagaimana akan dijelaskan bahwa samarat di sini yang dimaksudkan lebih dekat kepada keturunan. Wa basyirus sabirin, dan berilah kabar bahagia terhadap orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam penjelasan walaupun tidak dalam mizan, Waalaikumsalam warahmah, pernah dulu saya mendengar di Mashhad mendengar ceramah atau pengajian yang disampaikan oleh seorang mujtahid. Beliau menjelaskan sabar, di antaranya adalah membawa sebuah riwayat yang berbunyi bahwa puasa itu adalah nisfus sabar, bahwa puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Jadi yang dimaksud dengan mintalah bantuan atau kuatkan dirimu dengan sabar dan sholat, diantaranya sabar itu adalah berpuasa, karena puasa itu adalah nisfus sabar. Walaupun dalam menjelaskan ayat ini Allamah tidak membawakan hadis tersebut. Wassalah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sholat, kalau sholatnya Allah terhadap manusia itu adalah rahmat, kalau sholatnya manusia terhadap Allah adalah doa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, yakni ridhonya bersama orang-orang yang sabar. Janganlah kalian katakan, wala taqulu, janganlah kalian katakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwat, mati, bal ahyaun, melainkan mereka itu hidup, sekalipun kalian tidak merasakannya. Dalam beberapa penjelasan beliau menukil dua pendapat minimal yang cukup aneh, tetapi saya rasa perlu saya bawakan di sini karena barangkali keanehan ini bisa menjangkiti kita semua kalau tidak mewaspadai, walaupun rata-rata kita secara spontanitas menolak apa-apa yang akan disebutkan tadi, yaitu dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang mukminin, kan, dan berkenaan dengan di mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada yaumul akhir, yaitu hari kebangkitan. Dengan demikian sesungguhnya mereka yakin bahwa orang yang mati itu tidaklah mati, kata dia, karena mereka mengimani tentang hari akhirat. Tapi mengapa Allah mengatakan kepada orang-orang mukmin, janganlah kalian berkata yang terbunuh di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup. Kata mereka bahwa yang dimaksudkan hidup di sini adalah hidup namanya, hidup jasanya, begitu. Jadi menurut pendapat pertama ini yang saya katakan tadi cukup aneh, yaitu mereka mengatakan bahwa hidup yang dimaksudkan dalam ayat ini itu bukan hidup yang sebenarnya, melainkan hidup namanya, yakni namanya selalu dikenang dan disebut-sebut. Itu yang dimaksudkan, kata mereka, dengan alasan bahwa orang-orang mukmin sudah percaya terhadap akhirat dan tidak perlu dibantah lagi, dan mereka sudah percaya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kenapa masih diturunin ayat ini? Allamah memberikan beberapa tangkisan terhadap pendapat ini. Yang pertama adalah kalau yang dimaksudkan adalah hidup namanya, bukan hidup orangnya, itu berarti kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan hayali, kehidupan misali, kehidupan
perumpamaan dan bersifat hayalan, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kata Allamah rahimahullah, hal yang demikian ini jauh sekali dari bahasa Al-Quran, di mana Al-Quran itu selalu mengatakan sesuatu dengan hak, mengatakan selalu menjelaskan sesuatu yang hak, bukan yang bersifat hayalan. Sebagaimana dikatakan dalam surat Yunus ayat 32, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa yang ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Memang katanya Allamah, kalau hal tersebut dikatakan terhadap atau dikatakan ya kepada orang-orang materialis, maka perkataan yang seperti tadi itu bisa mengena. Karena apa? Karena orang-orang materialis tidak meyakini adanya non materi, sesuatu yang bersifat non materi, yaitu roh manusia ini. Sehingga kalau dikatakan hidup, maka sudah pasti yang dimaksudkan dengan hidup adalah hidup jasa dan namanya, ini keharuman namanya. Kemudian shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nikos atau iskal yang diajukan oleh Allamah yang kedua, yaitu dalam ayat tersebut dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ya ambatun bal ahyaun. Ada yang ambatan, ada yang ambatun. Di sini ambatun. Wala taqulu liman yuqtalu. Ini majhul. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ya ambatun bal ahyaun walakin la tash'urun. Kata Allamah, perkataan walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak merasakannya, itu menunjukkan yang dimaksudkan adalah kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan hayali. Tidak terlalu sulit, ini bisa kena ya, itu ya, maksudnya pemahamannya bisa Kemudian yang ketiga ada ayat lain yang mirip dengan ayat ini, yang menunjukkan bahwa itu merupakan kehidupan yang hakiki, yaitu pada surat Ali Imran ayat 196. Yang tadi beberapa ayat itu yang kita bicarakan hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 157 sampai dengan dari ayat 153 sampai dengan ayat 157. Kembali kepada masalah, yaitu surat Ali Imran ayat 196, yaitu yang berbunyi wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ini ya, yang dimaksudkan adalah hayatan kharijiyah, jadi hakikiyah, yaitu kehidupan khariji, kehidupan luar. Ini kalau tafsir apa saja, kalau membaca tafsir atau dari ulama Syiah, itu selalu berkaitan dengan istilah-istilah logika, seperti yang sekarang ini misalnya hayatan kharijiyah, jadi kehidupan luar, itu maksudnya kehidupan luar akal, yakni wujud, bukan hanya bersifat wahmi, bukan bersifat hayali, tetapi kehidupan eksistensi luar. Sebagaimana dibagi dalam logika itu, wujud ada dua, eksistensi itu ada dua, eksistensi luar dan eksistensi dalam. Eksistensi dalam itu adalah ilmu atau pahaman atau pengertian atau hayalan atau gambaran, sedangkan eksistensi luar adalah keberadaan luar akal, seperti kita ini atau gunung, rumah dan sebagainya. Kemudian permasalahan yang keempat dikatakan, yakni yang diajukan oleh Allamah, mereka mengatakan bahwa orang-orang mukminin waktu itu sudah percaya kepada hari akhirat. Katanya Allamah, memang kalau kepada hari akhirat memang sudah percaya, tetapi antara mati sampai hari akhirat, yakni sampai hari dibangkitkan, itu tidaklah terlalu jauh kalau kita katakan bahwa sebagian muslimin tidak mengerti akan adanya alam barzakh. Jadi alam lain. Jadi bisa saja sebagian dari kaum muslimin pada waktu itu memang tidak mengerti
Jadi yang dimengerti hanyalah kehidupan sekarang, kemudian kehidupan nanti setelah hari kiamat. Tetapi antara kematian sekarang sampai dengan hari kiamat, bisa saja sebagian orang, kata beliau, tidak mengerti tentang hal ini. Oleh karena itu dijelaskan oleh ayat yang berbunyi seperti tadi itu. Nah, dengan demikian maka tidaklah bertentangan akan adanya keyakinan mereka terhadap hari akhirat dengan kemauan ayat ini, yaitu yang mengingini bahwa kehidupan yang dimaksudkan adalah kehidupan sekarang, kehidupan yang nyata, bukan kehidupan hayali. Bahkan sampai sekarang, kata Allamah, sampai sekarang sebagian kaum muslimin meyakini bahwa manusia ini tidak terdiri dari tidak mempunyai unsur non materi, sehingga begitu mati semuanya sudah sirna, kemudian nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayat-ayat yang yang menunjukkan akan adanya kehidupan hakiki setelah kematian itu sebenarnya banyak, sebagaimana nanti akan dinukil sebagiannya, walaupun sebagian yang lain tidak dinukil oleh Allamah. Kemudian Allamah di sini memberikan subjudul baru, yaitu mengenai alam barzah. Alam barzah itu sebagaimana dikatakan tadi, bahwa dia ini merupakan alam perantara antara kehidupan, antara kematian sekarang sampai dengan hari dibangkitkannya manusia setelah hari kiamat tiba. Namun sebelum itu, Allamah menjelaskan pendapat yang kedua, yang tadi dikatakan adalah pendapat yang cukup aneh, yaitu bahwa sebagian muslimin meyakini bahwa ayat tersebut itu hanya untuk para syuhada Badar. Jadi kata mereka mengatakan bahwa ayat yang menyatakan bahwa orang mati, orang yang terbunuh di jalan Allah itu tidak mati melainkan hidup, itu hanya diperuntukkan kepada syuhada Badar, tidak kepada yang lainnya. Di sini Allamah sangat sedikit keras gitu nyinggungnya. Beliau menukil salah satu perkataan seorang mufassir yang menafsirkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, wahai orang-orang beriman, kuatkanlah dirimu atau mintalah bantuan dengan kesabaran dan salat. Itu yang dimaksudkan adalah apa? Di antaranya dari perkataan-perkataan seperti ini, yakni wahai orang-orang mukminin, kuatkanlah dirimu dengan sabar dan salat, atau mintalah dengan sabar dan salat supaya kamu kuat dari bermacam hal, termasuk dari perkataan-perkataan seperti ini, yakni perkataan yang menyelewengkan ayat ini, yang mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu hidup hanya orang yang mati di jalan Allah pada waktu perang Badar. Katanya Allamah, apa yang mereka maksudkan dengan perkataan ini? Apakah yang dimaksudkan itu adalah suatu mukjizat buat mereka, di mana misalnya anbiya atau nabi sendiri atau para imam atau para sholihin yang lain tidak mendapatkan itu, gitu. Jadi sebab kalau dikatakan bahwa yang hidup itu hanya mereka, berarti nabi enggak dapat itu, karena nabi tidak syahid di Badar. Para imam juga, sholihin yang lain juga begitu, ahlul bait juga begitu, enggak syahid di Badar. Atau apa yang dimaksudkan? Di sini banyak ya beberapa iskal-iskal dari beliau, yang keringkasannya seperti itu, bahwa apakah mereka ingin bahwa waktu kita melihat mereka itu mati, sesungguhnya tidak mati, jadi mereka hidup misalnya dengan badan yang halus, misalnya latif, yakni seperti jin kan termasuk benda tapi lembut ya, halus.
mereka itu mengatakan yang seperti tadi itu hanya apa ya, berdasar kepada letter lux daripada suatu ayat dan hadis. Jadi mereka tidak mau menakwil dengan hal-hal yang lain, sebagaimana yang saya pernah katakan, pernah menukil dari perkataan Alamah Mutahari ridwanullahi alaih, seperti muhaddisin lah, seperti ahli hadis, tetapi sekarang barangkali sudah nggak ada aliran Syiah yang madhabnya Syiah tetapi disebut sebagai muhaddisun, ahli hadis, di mana mereka meyakini bahwa tidak ada yang dapat memahami Al-Quran kecuali Rasul dan Ahlul Bait. Oleh karena itu kita, kata mereka, tidak bisa mengambil pedoman hidup dari Al-Quran. Jadi harus mengambil dari hadis saja. Itu yang kemudian disebut sebagai akhbariyun, ahli hadis. Jadi mereka nggak mau pakai Quran karena merasa yakin tidak paham, oleh karena itu ngambil dari hadis. Tapi dari hadis ini pun yang pernah saya ketahui, mereka tidak pakai metode. Jadi barangkali ya seperti Wahabi lah. Jadi apa yang ada di hadis ya sudah begitu. Ya textbook, seperti Ahmad bin Hambal barangkali juga ya. Ya barangkali. Ala kulli hal, ayat-ayat yang menyatakan bahwa seperti yang saya mau katakan tadi, bahwa Alamah menukil beberapa ayat yang mengatakan, yang memberikan isyarah bahwa ada kehidupan sebelum hari kiamat, setelah mati maksudnya. Di antaranya adalah Ali Imran, sama dengan yang tadi, ayat 171. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah mengatakan, janganlah kau kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup di sisi Allah, kemudian mereka mendapatkan rezeki, mereka bahagia dengan apa-apa yang diberikan Allah kepada mereka dari fadilahnya, dan mereka memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang akan menyusul di belakang mereka, bahwa mereka tidaklah perlu takut, bahwa mereka tidak akan pernah takut, dan walahum yahzanun, tidak sedih. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi fadlin wa anallahu la yudhi'u ajral mu'minin. Ya, mereka itu mendapatkan bisyarah apa? Ya, kabar gembira dengan nikmat yang diberikan Allah dan fadilahnya, dan Allah, sesungguhnya Allah tidak mengecilkan pahalanya terhadap orang-orang mukminin. Pada jilid yang lain beliau menjelaskan ayat ini penting ya, sedikit ya, mengenai alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa penyebab khauf, takut, dan apa penyebab sedih, dan kenapa syuhada itu tidak takut dan tidak sedih. Ini menyimpang sedikit karena ini penting. Kata Allamah rahimahullah, takut itu biasanya terjadi pada seseorang yang khawatir tidak mendapatkan sesuatu yang mesti dia dapatkan. Jadi dia mempunyai perasaan takut untuk tidak mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Jadi masih akan datang. Jadi takut kalau nanti saya tidak dapat gitu. Tapi kalau sedih itu masa lampau, yakni dia sudah nggak dapat, akhirnya jadi sedih. Jadi dia sudah nggak dapat, akhirnya jadi sedih. Nah, syuhada ini mereka tidak pernah takut, tidak akan takut, dan tidak akan sedih. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan itu secara yakin. Jadi istilah nanti khawatir tidak dapat, ini amalnya bagaimana dan bagaimana, selamat enggak saya, dapat enggak surga itu,
dia yakin dia dapat, ya kan? Maka dia tidak perlu sedih. Begitu juga tidak perlu takut dan tidak perlu sedih karena dia sudah mendapatkannya. Ini suatu fadilah yang luar biasa. Jadi tidak takut dan tidak sedih karena sudah merasa sudah di tangan istilahnya. Begitu terbunuh, sebagaimana kata-kata Imam Ali, fustu warabbil Ka'bah. Jadi begitu ditebas kepalanya, Imam Ali yang pertama kali alaihissalam tidak mengadu-ngadu, langsung mengatakan apa? Fustu warabbil Ka'bah. Sakit, kalau tidak sakit ya berarti jihadnya orang yang sakit lebih afdal dari jihadnya Imam Ali. Istilahnya kalau Imam Ali nggak sakit, kalau orang lain sakit, berarti pahalanya yang sakit lebih gede dong. Sakit tetap, tetapi Imam Ali tahu dengan ini beliau akan beliau akan mendapatkan sesuatu kepastian di mana tidak akan merasa takut dan merasa sedih. Maka itu beliau mengatakan, saya menang demi Allah, demi Tuhan Ka'bah, saya telah menang, saya telah berhasil. Dalam satu ayat dikatakan ulaika humul faizun, ya. Rasulullah pernah mengatakan, ya Ali hum anta wa syi'atuk. Itu di hadis riwayat ahli sunnah juga ada mengatakan, wahai Ali, yang faizun, yang berhasil atau menang itu adalah kamu dan syiahmu. Mungkin barangkali ada yang mengiskal ya secara tol, mengatakan kenapa kok tidak mengikut Rasulullah aja gitu. Pada masa mengikut Rasulullah di zaman Rasulullah itu tidak begitu sulit, tapi pada masa setelah Rasulullah mengikuti Rasulullah itu sulit luar biasa. Oleh karena itu siapa saja yang ingin mengikuti Rasulullah setelah Rasulullah khususnya, maka tidak bisa tidak harus melalui Imam Ali. Jadi kalau Rasulullah mengatakan anta wa syi'atuka, itu berarti apa? Karena mereka mengikut kamu berarti, dan kamu mengikut aku berarti mereka juga adalah hambaku. Tapi tidak, jadi kurang pantas kalau dikatakan wasyiati, pengikutku kurang pantas. Karena apa? Untuk untuk Rasulullah ini orang bersepakat secara keseluruhan, rahmatan lil alamin. Ahlul bait juga rahmatan lil alamin. Tetapi khususnya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin itu membuka kesempatan. Tapi setelah Rasulullah ngerti bakal ada banyak golongan-golongan, dan yang persis dengan apa yang dibawa Nabi, yaitu yang dibawa oleh Imam Ali. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian ada sebuah ayat lagi, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 100. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini agak gamblang. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Artinya kurang lebih, sehingga kalau datang kepada mereka, kepada salah satu di antara mereka kematian, mereka berkata, ya Allah, kembalikanlah aku, karena aku akan melakukan amal-amal soleh dari apa-apa yang telah aku tinggalkan. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya hal yang seperti itu hanyalah perkataan mereka saja. Sedangkan wa min waraihim, dan di balik mereka itu ada barzakh ila yaumi yub'atsun. Arti letterleknya barzakh ini kalau nggak salah dinding, ya, dinding pemisah. Wa min waraihim, jadi maksudnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi walaupun mereka ingin berbuat saleh, karena mereka sudah dibatasi dengan ya dinding pemisah lah katakanlah, yaitu yang disebut alam barzakh, sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Nah, ini menunjukkan adanya kehidupan alam barzakh setelah kita meninggal dan sebelum dibangkitkan pada hari kebangkitan. Ala kulli hal, itu tentang barzakh. Di sini ada poin mengenai tajarrudun nafas. Ini sudah dulu, tetapi karena
ada di sini ada ungkapan satu dalil yang baru. Di samping itu juga ada ikhwan yang baru. Jadi saya ulang sedikit, tetapi akan mengajukan dua dalil, di mana satu dalil belum pernah saya bawakan di sini dan satu dalil sudah, yaitu mengenai mengenai kenonmaterian daripada jiwa. Sebab ini mengasasi, jadi menjadi, katakanlah menjadi asas dari pengertian untuk mengerti ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Itu sebab bisa menimbulkan kesan bahwa orang-orang yang hidup itu hanyalah orang-orang yang syahid, sementara orang-orang yang tidak syahid itu tidak hidup, yakni setelah mati ya. Padahal ini merupakan kaidah umum bahwa baik syahid atau tidak syahid, baik orang baik atau orang jahat, ketika mati dia tetap hidup jiwanya atau rohnya. Nah, jadi maksud ayat itu berarti manfaatnya adalah hanyalah merupakan suatu ingatan balik, kemudian juga merupakan suatu penguat bagi kesempitan atau bagi kesedihan yang menimpa katakanlah keluarga para syuhada. Sebab sekalipun kita yakin bahwa kalau kita mati sebenarnya tidak mati, namun kalau anak kita 1, 2 atau 3 orang terbunuh di jalan Allah, kita merasa sedih, hati kita merasa tertekan. Jadi ayat itu menghibur fungsinya kepada orang-orang ini. Janganlah kau kira mereka mati, melainkan hidup dan mendapatkan rezeki. Sekarang pembahasan umum mengenai roh. Akan saya bawakan 3 dalil. Cuman yang pertama ini ajib sekali. Jadi membawakan ya belum pernah yang 2 pertama, nanti yang ketiga, dalil ketiga mengenai bahwa roh itu non materi, itu pengulangan daripada yang telah lalu. Pada pembahasan bahwa roh manusia itu adalah non materi, di sini Allah membawakan 2 jalan, dengan jalan Quran dan dengan jalan akal. Yang dengan jalan Quran itu membawakan beberapa ayat. Yang paling tidak pernah disangka-sangka adalah sebagai berikut. Jadi kita sebelumnya mengira bahwa ini enggak ada hubungan antara satu ayat dengan ayat, tapi ternyata ada hubungannya. Yaitu pada surat As-Sajdah ayat 9. Wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah katakanlah ini kasarnya, meniupkan kepadanya, kepada manusia itu dari rohnya. Itu dalam menceritakan dalam penciptaan yang berkenaan dengan penciptaan manusia. Kemudian dihubungkan dengan surat Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah bahwa roh itu dari urusan Tuhanku. Nah ini ya, ini sudah ada 2 ini dihubungkan. Tadi wa nafaha fihi min ruhihi, meniupkan rohnya kepada manusia. Terus ayat kedua mengatakan mereka bertanya tentang roh, katakanlah wahai Muhammad bahwa roh itu urusan Tuhanku. Min amri rabbi. Nah ini dihubungkan dengan ayat lain, yaitu surat Yasin ayat 83. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Innama amruhu, tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya, amruhu urusannya. Tadi kan dari roh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Nah sekarang urusannya ini apa? Sesungguhnya urusannya itu tidak lain adalah kalau dia menghendaki maka dia berkata kun fayakun.
berkata kun, jadilah, maka jadilah. Maka maha suci Allah yang biyadihi malakutu kulli syai'. Ya, maha suci Allah yang di tangannya adalah malaikat dari segala sesuatu. Ini tafsiran kasar. Ini sampai di sini beliau menyimpulkan beberapa hal, bahwa ruh itu adalah dari jenis malaikah, malakut, dari jenis malakut. Fa subhanalladzi biadihi malakutu kulli syai'in. Iya, betul, kekuasaan. Tambih ala makani. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maka maha suci Allah yang di tangannya terdapat seluruh kekuasaan terhadap sesuatu, segala sesuatu. Jadi di sini disebutkan sebagai malakut. Disimpulkan bahwa roh itu adalah dari malakut. Wa annaha kalimatun kun, bahwa dia itu adalah kalimat atau kata-kata kalamullah, yaitu kun. Kemudian Allah menjelaskan amr, menjelaskan amr itu kan tadi min amri rabbi ya. Kemudian dijelaskan bahwa amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Nah, di ayat yang lain dijelaskan lagi nih mengenai amr ini, yaitu wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Bil basar ya. Sesungguhnya urusan kami itu tidak lain dan tidak bukan kecuali satu perkara sebagaimana orang katakanlah berkedip ya, seperti sebagaimana berkedip ya, cepatnya. Surat Al-Qamar ayat 50. Allah mengatakan kalamhil bil basar, sebagaimana cepatnya berkedip, itu menunjukkan bahwa identik dengan kalimat apa tadi? Kun. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa roh itu adalah mawjudun daf'iyun. Jadi suatu wujud yang mendadak, suatu wujud yang sekaligus, spontanitas ya, sekaligus gitu. Nah, tanpa proses, betul. Nah, kalau sudah begitu, maka jelas maksudnya adalah non materi. Sebab, Waalaikumsalam, sebab, nah kalimat kun dan kalamhil bil basar, jadilah maka jadi, atau urusan Tuhan itu sesungguhnya seperti mata berkedip, yakni mendadak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa roh tadi adalah sesuatu yang mendadak, tidak pakai proses keberadaannya. Nah, kalau demikian halnya, maka dia ini adalah non materi. Sebab yang pakai proses itu yang terikat dengan waktu dan terikat dengan ruang. Tidak lain dan tidak bukan yang terikat dengan ruang dan waktu itu hanyalah materi. Dulu pernah dijelaskan mengenai gerak kan? Gerak itu apa? Keluarnya sesuatu dari titik mungkin menuju yang dimungkinkan secara perlahan, yakni tidak sekaligus.